Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Triaulia. Kali ini saya akan membuat program untuk menghitung total harga susu berdasarkan merek dan ukuran kaleng yang dipilih oleh pengguna. Yuk langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita perlu mengimpor library IOStream, yaitu dengan mengetik include IOStream. Ini berfungsi agar kita bisa menggunakan fungsi input dan output. Lalu using namespace std yang fungsinya untuk membantu kita agar tidak perlu menuliskan std setiap kali menggunakan fungsi seperti cout ataupun cin. Lalu kita ketik fungsi main dengan integer main, lalu kurung kurawal. Kemudian saya akan mendeklarasikan variabel kode susu dan ukuran kaleng dengan tipe data char. Tipe data char digunakan untuk menyimpan karakter tunggal seperti huruf atau angka. Di sini kode susu menggunakan A, B, atau C, sedangkan ukuran kaleng menggunakan 1, 2, atau 3. Lalu saya juga mendeklarasikan variabel harga, jumlah, dan total untuk tipe data integer, yaitu tipe data untuk bilangan bulat. Setelah variabel siap, kita mulai dengan menampilkan informasi merek susu dan meminta pengguna memasukkan kode susu. Di sini, cout kode merek susu. Akan tampil kode merek susu di outputan layar hitam. Lalu, ditampilkan bahwa kode A adalah susu Pediasure. Jangan lupa inline untuk menambah garis. Kode kedua yaitu kode B adalah merek susu Bebelac. Kode ketiga yaitu kode C, yaitu kode susu untuk SGM. Lalu, saya akan meminta inputan dari pengguna dengan menampilkan masukkan kode merek susu Anda melalui cout dan menyimpan inputan dari pengguna melalui cin dengan variabel kode susu. Selanjutnya, kita akan menampilkan kode ukuran kaleng susu dengan kode 1 adalah ukuran kecil, kode 2 adalah ukuran sedang, dan kode 3 adalah ukuran besar. Kita buat cout-nya. Lalu kita minta inputan kembali dari pengguna untuk menginput kode ukuran kaleng susu yang dipilih dengan menampilkan masukkan kode ukuran kaleng susu Anda dengan cout, dan nantinya inputan tersebut akan disimpan oleh cin melalui variabel ukuran kaleng. Jangan lupa semikolon. Di kode susu saya lupa sedikit meletakkan semikolonnya. Lalu pada bagian ini nantinya kita akan menggunakan nested if, di mana program akan menentukan harga susu berdasarkan kombinasi merek dan ukuran kaleng. Ini sangat penting karena harga setiap susu berbeda tergantung dari merek dan ukurannya. Di pernyataan pertama,
Jika kode susu yang diinput sama dengan A, lalu kita cek lagi. Jika kode ukuran kaleng yang diinput 1, maka harga susu dari inputan A, yaitu susu Pediasure, dengan ukuran kaleng 1 adalah 250.000. Lalu pernyataan kode kaleng yang kedua, jika kode susu yang diinput A dengan kode ukuran kaleng 2 ditulis dengan else if, maka harganya 350. Begitu juga dengan ukuran kaleng yang ketiga dengan inputan A, yaitu harganya 450.000. Dan pernyataan terakhir yaitu dengan else, yaitu selain dari pernyataan kode kaleng 1, 2, ataupun 3, maka akan muncul outputan kode ukuran kaleng susu tidak valid. Lalu di sini kita ketik return 0 yang fungsinya untuk mengakhiri program ketika inputan tidak valid, yaitu ketika kode ukuran kaleng susu tidak valid. Lalu pernyataan kode susu yang kedua yaitu kode B, kita ketik dengan else if. Nah, jika pernyataan kode susu A tadi tidak sesuai, maka akan dioper ke pernyataan kedua yaitu di else if ini, yaitu jika kode susu sama dengan B, lalu akan diperiksa kembali. Jika kode susu yang diinput B, yaitu susu bebelak, lalu jika ukuran kode susu bebelak itu ukuran 1, yaitu ukuran kecil, maka harganya adalah 250.000. Nah, jika jawabannya tidak, maka akan diinput ke ukuran kaleng kedua. Lalu di sini else if ukuran kaleng 2. Maksudnya yaitu jika kode susu yang diinput adalah susu B, yaitu susu bebelak, dengan ukuran kaleng 2, maka harga susu tersebut yaitu 250.000. Lalu pernyataan selanjutnya yaitu dengan kode ukuran kaleng 3. Jadi, jika kode susu yang diinput adalah kode B, yaitu susu bebelak, dengan ukuran kaleng 3, maka harga susu tersebut adalah 350.000. Lalu else, yaitu pernyataan selain ukuran kaleng 1, 2, dan 3, maka akan muncul outputan kode ukuran kaleng susu tidak valid. Lalu return 0 untuk mengakhiri program jika terjadi ketidakvalidan. Kemudian pernyataan kode susu yang ketiga yaitu kode susu C, yaitu susu SGM. Kita buat lagi pernyataan di dalam kode susu C. Pernyataan pertama yaitu ukuran kaleng 1. Jadi maksudnya jika kode yang diinput adalah kode C, yaitu susu SGM dengan ukuran kaleng 1, maka harga susu tersebut yaitu Rp100.000. Namun jika tidak, akan diinput ke pernyataan kedua yaitu ukuran kaleng kedua. Jika kode susu yang diinput C dengan ukuran kaleng kedua, maka harga susu tersebut Rp200.000. Jika tidak, akan diinput ke kode ukuran kaleng yang ketiga. Jika kode susu yang diinput C dengan ukuran kaleng 3, yaitu ukuran besar, maka harga susu tersebut yaitu Rp300.000.
Lalu else yang berarti selain dari pernyataan ukuran kaleng 1, 2, dan 3, maka akan muncul outputan kode ukuran kaleng susu tidak valid. Lalu return null untuk mengakhiri program jika terjadi ketidakvalidan. Lalu pernyataan kode susu yang terakhir yaitu else yang berarti pernyataan selain dari kode susu A, B, atau C. Di else ini saya juga buat dua pernyataan. Pernyataan pertama yaitu jika inputan yang dibuat pengguna selain kode susu A, B, dan C, lalu ukuran kalengnya yaitu selain 1, 2, dan 3, maka nantinya akan muncul outputan kode merek susu dan ukuran kaleng susu tidak valid. Lalu di else ini, maka selain dari pernyataan pertama tadi, maka akan muncul outputan kode merek susu tidak valid. Lalu return null untuk mengakhiri jika kode yang dimasukkan tidak valid. Nah, di sini setelah kita mengetahui harga berdasarkan merek dan ukuran kaleng, selanjutnya kita akan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah barang yang akan dibeli. Kita lakukan dengan cout. Kita munculkan harga satuan barang sesuai dengan kode yang dimasukkan pengguna tadi. Lalu cout yang kedua akan muncul outputan jumlah barang yang dibeli. Nah, di sini kita meminta pengguna untuk memberikan inputan berapa jumlah barang yang dibeli pengguna, dan nantinya inputan tersebut akan disimpan di Cin melalui variabel jumlah. Setelah kita mendapatkan jumlah barang dari inputan pengguna, kita bisa langsung menghitung total harga dengan mengalihkan harga satuan dengan jumlah barangnya. Dan jangan lupa untuk menampilkan ke pengguna, yaitu dengan cout total harga yang harus dibayar sebesar. Nah, nanti totalnya akan disimpan di variabel total yang akan dimunculkan di layar hitam sebagai outputannya. Terakhir, kita tambahkan return null untuk menutup program kita dengan benar. Lalu, jangan lupa di-save. Setelah di-save, lalu program bisa kita compile untuk memastikan apakah ada kesalahan dari program yang sudah kita buat. Sudah di-save, lalu kita execute dan kita compile. Ternyata tidak ada error, berarti sudah bisa kita run.
Nah, inilah muncul outputan di layar hitam. Saya mau input kode merek susu A yaitu Pediasure dengan kode ukuran kaleng 3 yaitu ukuran besar. Dengan jumlah barang yang saya beli 3, maka total yang harus saya bayar adalah Rp1.350.000, yaitu dengan harga barang satuannya Rp450.000 dikali 3. Di sini saya mau input dengan kode merek susu yang tidak valid, yaitu Q dengan ukuran 3, maka akan muncul output kode merek susu tidak valid. Lalu saya memasukkan kode ukuran yang tidak valid. Saya masukkan kode merek C dengan ukuran 5, maka akan muncul outputan ukuran kaleng tidak valid. Lalu saya mau buat inputan di mana kode merek susu dan ukuran tidak valid. Di sini saya input kode merek susu 2 dan kode ukuran kaleng susu W, maka akan muncul outputan kode merek susu dan ukuran kaleng susu tidak valid. Maka selesailah program pertama saya, kita lanjut program selanjutnya. Program kedua ini bertujuan untuk menghitung gaji mingguan karyawan berdasarkan jumlah jam kerja dan golongan karyawan tersebut. Kita mulai dengan mengimpor library IOStream, yaitu dengan include IOStream. Lalu using namespace std yang membantu kita agar tidak perlu menuliskan std setiap kali menggunakan fungsi seperti cout atau cin. Lalu kita buat fungsi main dengan integer main. Jangan lupa kurung kurawal. Lalu saya mendeklarasikan variabel nama dengan tipe data string. Tipe data string merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan teks atau kumpulan karakter. Nah, dalam program ini variabel nama digunakan untuk menyimpan nama karyawan yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu variabel goal dengan tipe data char yang digunakan untuk menyimpan karakter tunggal seperti huruf atau simbol, dan variabel jumlah jam, upah jam, dan gaji total dengan tipe data integer yang merupakan tipe data bilangan bulat. Lalu di sini kita akan meminta inputan dari pengguna dengan menampilkan nama karyawan menggunakan cout. Lalu nantinya kita akan menyimpan inputan dari pengguna dengan getLine, cin, nama. GetLine ini berfungsi agar kita bisa menangkap seluruh nama karyawan termasuk jika nama tersebut terdapat spasi. Lalu kita akan menampilkan jenis-jenis dari golongannya, yaitu jika golongan A, maka upah per jamnya adalah 5.000. Jika golongan B, upah per jamnya adalah 6.000. Jika golongan C, upah per jamnya adalah 7.000. Dan jika golongan D, upah per jamnya adalah Rp9.000. Lalu, kita akan kembali meminta inputan dari pengguna untuk memilih golongan dari A, B, C, atau D. Inputan tersebut nantinya akan disimpan di cin melalui variabel goal.
Selanjutnya, kita menggunakan struktur if-else untuk menentukan upah per jam berdasarkan golongan yang telah dipilih oleh pengguna. Nah, di pernyataan pertama, jika golongan yang diinput adalah golongan A, maka upah dari golongan A, maka diinisialisasi upah per jamnya yang akan diterima adalah Rp5.000. Namun, jika inputan yang dimasukkan pengguna bukan golongan A, maka akan dialihkan ke pernyataan kedua, yaitu jika golongan yang diinputkan adalah golongan B, jika tidak juga, maka akan dialihkan ke pernyataan ketiga dengan else if jika golongan yang diinputkan adalah golongan C, maka upah per jam yang akan didapat adalah Rp7.000. Jika tidak juga, maka akan dialihkan ke pernyataan keempat dengan else if jika golongan yang diinputkan adalah golongan D, maka akan diinisialisasi upah yang akan diterimanya per jam adalah Rp9.000. Lalu kita buat pernyataan terakhir dengan else, di mana jika yang diinputkan pengguna bukan merupakan bagian dari golongan A, B, C, ataupun D, itu berarti golongan yang diinput tidak valid, maka akan dimunculkan atau ditampilkan golongan tidak valid. Lalu return 0 yang berfungsi untuk mengakhiri program jika terjadi ketidakvalidan. Lalu, kita akan meminta inputan dari pengguna dengan menampilkan jumlah jam kerja dalam seminggu dengan cout, dan nantinya inputan dari pengguna akan disimpan melalui cin dengan variabel jumlah jam. Nah, di sini kita akan menggunakan pernyataan if lagi yang fungsinya untuk memeriksa apakah jumlah jam kerja kurang dari 0. Maksudnya, dalam kehidupan nyata, tidak mungkin jam kerja bernilai negatif. Maka akan ditampilkan jumlah jam kerja tidak valid. Nah, di sini kita hanya menggunakan satu pernyataan saja. Kenapa tidak ada kebutuhan else? Karena kita hanya ingin memvalidasi inputan yang salah, yaitu inputan negatif. Nah, jika kondisi if tidak terpenuhi, yaitu jumlah jam lebih dari 0, maka program akan otomatis melanjutkan ke bagian berikutnya dari kode. Jangan lupa return 0 untuk mengakhiri program jika ada ketidakvalidan. Bagian kode berikutnya yaitu digunakan untuk menghitung gaji total karyawan, termasuk jika karyawan yang bekerja lebih dari 150 jam dalam seminggu. Di pernyataan pertama, jika if jumlah jam lebih dari 150, ini berarti sudah dianggap sebagai lembur. Maka karyawan berhak mendapatkan bayaran ekstra untuk lemburnya. Kita hitung dengan menginisialisasi integer jam lembur sama dengan jumlah jam kerja dikurang 150. Menghitung upah lemburnya yaitu dengan inisialisasi integer upah lembur sama dengan upah per jam
ditambah upah per jamnya dikalikan 25/100 atau 25%. Nah, setelah mendapat jam lemburnya dan upah lemburnya, kita bisa menghitung gaji totalnya, yaitu dengan 150 dikali upah per jamnya ditambah jam lemburnya dikali upah lemburnya. Lalu di pernyataan kedua kita buat else, yaitu selain dari pernyataan pertama. Berarti gajinya normal atau tanpa lembur. Dihitung dengan gaji total sama dengan jumlah jam, yaitu jam kerja, dikali dengan upah per jamnya berdasarkan golongan yang didapatkan. Jadi, jika jumlah jam kerja lebih dari 150 di pernyataan pertama, maka gaji dihitung dengan memisahkan jam lembur dan menambahkan 25% ekstra untuk upah lembur. Namun, di pernyataan kedua, jika jumlah jam kerja 150 atau kurang, maka gaji dihitung sebagai gaji normal atau tanpa lembur. Kemudian akan ditampilkan dengan cout, jumlah jam kerja, dan total gaji yang diterima. Ditampilkan jumlah jam kerja dengan variabel nama yang sudah diinputkan oleh pengguna, jumlah jam kerjanya dengan variabel jumlah jam, dan outputan jam per minggu. Jangan lupa inline untuk menambah garis baru. Nah, setiap baris cout ini akan mencetak teks dan variabel yang udah ditentukan, yang digabungkan menjadi sebuah kalimat yang utuh. Kalimat selanjutnya yaitu maka total gaji yang diterima oleh, lalu variabel nama, adalah, kita ketik rupiahnya, lalu variabel gaji total dengan gaji total yang udah dihitung sebelumnya, lalu per minggu. Lalu inline untuk menambah garis baru. Lalu kita akhiri program dengan return 0, yang berarti program telah sukses. Lalu kita save dengan nama program UTS 2. Sudah kita simpan, berarti sudah bisa kita compile. Kita cek apakah ada yang error. Kalau tidak ada, berarti bisa kita run. Dan kita lihat outputan dalam bentuk layar hitam. Di sini saya input dengan nama Novita, yaitu nama saya. Golongan yang saya pilih golongan A. Dengan jumlah jam kerja dalam seminggu 70, maka total gaji yang saya dapatkan yaitu 350.000 per minggu. Kita coba outputan yang lain. Nah, saya input nama saya yaitu Novita. Saya pilih golongan D
Di sini jam kerja saya dalam seminggu 200, yang berarti saya lembur. Maka total gaji yang saya terima yaitu 1.912.500. Itu udah termasuk sama gaji lembur saya. Kita coba dengan outputan yang lain, yaitu kita output nama saya Novita dan saya input golongannya E, maka akan muncul golongan tidak valid. Outputan selanjutnya yaitu Novita, saya mau tes golongannya C, dan jumlah jamnya saya mau bikin minus, maka output yang keluar adalah jumlah jam kerja tidak valid. Lalu saya mau buat outputan berikutnya, yaitu saya input nama karyawan dengan nama saya Novita, golongan A, dengan jam kerja 150, yang berarti saya belum dapat bonus, maka total gaji yang saya terima 750.000 per minggu. Lalu contoh outputan lain, saya mau buat inputan nama saya dengan golongan B dan jam kerja 160 per minggu, maka gaji yang saya dapatkan 975.000 rupiah. Demikianlah 2 program praktik UTS algoritma. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.